Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 15 Januari 2021 tepatnya di hari Jumat ya, di minggu terakhir di hari terakhir di minggu kedua di bulan Januari. Oke, banyak pesan juga yang ingin saya sampaikan ya, meskipun tidak sepanjang kemarin ya, karena kalau kemarin memang saya bahas untuk farmasi dan masih banyak aja nih yang tanya ke saya, Om, jadi farmasi gimana? Ya, jawaban saya sama seperti yang saya sampaikan pada morning briefing kemarin. Jadi buat Anda yang belum tonton, ya Anda silakan tonton judulnya rekomendasi saham 14 Januari 2021 titik 2 ya, rontoknya saham farmasi kalau nggak salah judulnya. Ya, pokoknya ketika ada rekomendasi saham 14 Januari 2021 ya, yang dari YouTube channel Silent Trader itu dibahas farmasi. Ya, saya bahas singkat tentang solusinya gimana. Jadi intinya ialah best solution menurut saya. Pertama, Anda jangan mindset mau profit. Anda sudah loss puluhan persen ya, Anda fokusnya ialah mengurangi loss dulu. Nah, habis itu tekniknya Anda pakai SOS, sell on strength. Jadi naik dikit jual. Kayak contohnya kan tadi KLBF kan naik tuh. KLBF naik, Anda taking profit dulu. Ya kayak gini nih contohnya. Nah, ini kan KLBF kan naik nih. Ya, naik 4 sampai 3%, jual. Nanti turun, beli lagi. Nanti dia rebound lagi, jual lagi. Nanti lama-lama loss Anda mengecil. Ya, nanti tinggal tunggu sentimen vaksin yang baru. Karena saya sudah jelaskan roadmap vaksin itu masih ada, meskipun ya mungkin impactnya sudah gak besar. Ya, ketika waktunya tiba akan meledak lagi. Cuman kita nggak tahu meledaknya lebih hype lagi atau tidak. Tapi saya rasa sih sudah tidak hype, karena memang hype-nya dari dulu saya sudah prediksi dari vaksinasi awal. Tapi nyampe pertengahan hingga akhir justru lebih banyak berita negatif pastinya. Ya, jadi Anda pakai SOS. Nah, KLBF ini bisa dijadikan contoh nanti kalau KF, INAF, TSPC, ya, KF, INAF, TSPC, ya ini kan udah 2 hari nih ARB. Nah, hari Jumat ini saya yakin sih hari Jumat dia nggak ARB lagi. Nah, kalau Anda mau, pertama Anda antri aja ARB. Caranya gimana? Pakai kalkulator aja. Ya, 7%. Berarti di kalkulator nih saya ajarin deh nih, kalau buat yang nggak bisa ngitung pakai kalkulator nih ya. Nih. Kadang ada juga, Om, ini ngitung stop loss 3% gimana ya? Nah, loh. Bingung juga saya jawabnya. Nah, jadi seperti ini, Anda antri aja ARB. Ini saya pakai contoh TSPC aja ya. Sisanya Anda inilah hitung sendiri, masa mau dikasih tahu juga sih? Ya, salah. Nih, di kalkulator ketik 1780. Udah, Anda minus nih yang ini. Kurang, langsung 7%. Nah, ini kan koma, ya Anda naikin aja, ya pembulatan ke atas. Ya, kalau untuk ngitung batas ARB pembulatan ke atas, jangan ke bawah. Ya, berarti Anda jual di antri beli di 1660, atau Anda pecah. Anda antri beli average down di 1660, 1665, 1670. Nah, nanti kalau kejemput saya yakin rebound. Karena memang di penurunan dia ARB sekali lagi itu udah nyampe sebelum dia hype. Harusnya nih harga wajarnya memang di sini. Ya, jadi kayak KF, INAF harusnya ya 3 hari ARB udah cukup lah. Ya, mentok pun Senin harusnya rebound. Ya itulah, Senin dan Kamis, Jumat dan Senin harusnya rebound. Nah, tapi pun rebound pun ya nggak langsung tiba-tiba jebret-jebret naik. Paling rebound mentok 5%, 10%. Nah, Anda manfaatin untuk sell on strength. Nanti turun dia pasti akan koreksi lagi, ada average lagi pakai uang hasil jualan tadi. Nah, nanti naik jual lagi, gitu aja terus. Ya, sisanya ya Anda tergantung skill Anda. Kalau skill tektok Anda rendah ya mungkin bukannya lossnya makin berkurang makin dalam. Tapi intinya konsepnya seperti itu. Ya, dirasa sudah profit jual dulu nggak masalah. Nggak usah jual semua, jual sebagian aja, 20 sampai 50%. Lakuin hal tersebut sampai loss Anda mengecil. Ya, biasanya sih dia habis ARB rebound, habis itu dia akan sideways lah. Ya, sambil menunggu sambil menunggu apa istilah berita ataupun sentimen-sentimen dari vaksin itu sendiri.
Ya, seperti itu. Jadi Anda praktekkan nih sama semua. Ya, ini ARB semua saya juga nggak ngerti lah. Ya, jadi KLBF ini bisa dipakai contoh, cara ngitungnya begini. Ya, Anda silakan tonton berulang saja kalau memang masih bingung. Oke, saya doakan Anda semua lossnya bisa berkurang, bahkan bisa berakhir exit profit. Amin. Oke, berikutnya kita akan bahas market. Ya, ini saya bahas 2 kali karena requestannya tinggi banget. Ya, jadi saya jawab sekalian. Nah, berikutnya market ya, as I predict before ya, setelah saya sudah prediksi kemarin bahwa memang market cenderungnya turun ya, tetapi ada hal unik bahwa candle candle per hari Kamis ini candle inside bar, meskipun ya high-nya dia sempat high lebih tinggi ya, meskipun beda tipis. Ya, dia high hari ini dari Kamis 6465, kemarin itu di hari Rabu 6464. Oh ya, bagus ya. 4 4 kayaknya agak konotasi negatif ya, abaikan lah. Nah, dia high-nya lebih tinggi, tetapi ya saya masih bisa kategorikan ini kategori inside bar. Artinya ialah candle ini di dalam ya, dia low-nya nggak lebih rendah, artinya memang terjadi pertarungan antara seller dan buyer. Artinya apa? Artinya adalah terjadi aksi taking profit di sini. Nanti saya tunjukkan ya saham-saham yang kena taking profit apa saja. Intinya adalah aksi taking profit. Jadi selama naik di sini, disinilah 3 hari ini sudah terkena aksi taking profit. Jadi buyernya masih mau beli, tapi sebagian sudah memutuskan untuk jualan. Makanya market tertahan. Nah, doa saya dia nggak turun sampai ke garis merah ini. Ya, meskipun nanti hari Jumat saya predik koreksi, karena kan biasalah hari Jumat itu memang aksi TP-nya cukup tinggi, orang-orang yang pakai margin itu biasa jual di hari Jumat biar nggak kena bunganya gede, dia akan TP di sini. Nah, jadi kemungkinan turun. Jadi bentuknya ini agak seperti ini. Ya, bentuknya agak seperti ini. Ya, jadi agak seperti mana nih contohnya ya? Ya, ini apa ya istilahnya ya? Ya, bentuk mau mirip pola M lah, kayak gini lah ya. Saya juga bingung lagi di bentuknya kayak gimana. Ini apa sih namanya? Ya begitulah intinya. Nah, jadi dia akan testing di sini teman-teman. Ya, doanya sih dia nggak breakdown. Kalau breakdown dia targetnya akan ke sini, agak cukup jauh. Ya, maka dari itu biasanya koreksinya sehat. Terlalu sehat kalau dia sampai sini. Ya, tapi doa saya karena memang minggu depan ialah sentimen dari Joe Biden effect, semoga pelantikan dia secara resmi menjadi presiden pertama itu sukses tanpa ada drama-drama, ya maka harusnya market nggak akan breakdown. Tapi kalau breakdown kita harus siap. Makanya dari kemarin saya selalu bilang, udah kena kata sudah, out dulu, jangan hold dulu. Karena memang sekali kena taking profit bahaya ya, bisa sahamnya kena ARB bisa minus sampai 5 sampai 10%. Maka dari itu udah kena 3% out, kecuali mau hold ya tergantung area supportnya. Kalau masih di atas area support, trennya masih uptrend ya hold silakan. Ya itu yang saya ajarkan dari kemarin di VVIP. Udah cut loss udah out. Ya, seperti itu. Ya, jadi saya no comment hari Jumat. Kalau kita cek market luar ya, let's see Dow Jones-nya pun dari kemarin bursa Europe dan bursa US itu sangat wait and see, terutama di market Dow Jones-nya. Ya, Asia pun ya ada yang merah, ada yang hijau dan lebih cenderung kalau hijau. Jadi memang stimulusnya masih positif sebenarnya. Ya, karena ini menjelang dari pelantikan Joe Biden ini memang ya asumsinya sih hijau. Cuma takutnya ada drama-drama. Jadi banyak yang bilang, oh teman saya di US bilang kayak gini. Nah, saya juga nggak tahu karena saya bukan warga sana, saya nggak punya kenalan di sana. Ya, jadi saya nggak bisa berkata apa-apa. Ya dari chart Dow Jones pun terlihat bahwa ini sideways. Ya, bisa breakdown, bisa breakout, tapi sih predik saya sih breakout karena kan ya harusnya si Joe Biden ini kan benar-benar jadi presiden ya, amit-amit lah tiba-tiba berubah ya, tiba-tiba ada something putusan pengadilan mengatakan bahwa beliau tidak jadi presiden, Mr. Donald Trump 2 periode. Nah lo itu bisa ARB mungkin, ARB nih Dow Jones-nya ya, karena kan banyak nih ya, ini saya agak bercanda saja. Itu kan The Simpsons kan benar katanya 20 Januari itu akan ada sesuatu di hari Rabu ya.
ada perang dan sebagainya. Nah, saya no comment. Jadi intinya ialah market masih akan sangat labil, begitu pula dengan market kita. Jadi ya mungkin akan sideways. Koreksi pun harusnya nggak parah lah, mentok di bawah 1%. Ya jadi biarin saja sambil cooling down dulu saham-saham yang sudah naik hype, biar dia koreksi dulu, baru kita bisa entry di titik support. Seperti itu. Nanti saya kasih tahu lah sektor-sektor apa yang sudah bisa dilirik. Ya, jadi ya market no comment. So far outflow asing masih bagus, meskipun nggak gede tapi masih inflow, maksud saya masih inflow ya, 300 miliar pasar reguler, ada transaksi nego cukup besar di sekitar 2,5 triliun. Coba kita cek, saya sih belum cek ya perusahaan apa. Kita cek Soho ya. Oh, ternyata Soho transaksi nego di 4.700. Soho bukannya 6.000 ya. Oh, makanya tadi Soho arah kalau tidak salah. Oh iya. Ya. Soho tadi hampir arah ya. Nah, ini farmasi juga. Ya, sektor farmasi. Jadi menarik ya. Jadi menarik ya. Saya kagak lirik malah, coba sebentar. Soho. Oh, tipis banget. Broker sahamnya tipis, percuma ya, percuma. Oke, jadi kita keluarkanlah. Jadi asumsinya tadi hari Kamis ini infonya 400 miliar ya, 400 sampai 300-an, 390-an ya. Nah, BRI turun pun di akum, tandanya memang masih di akum terus, bagus. ASI masih di akum, Telkom masih di akum. Dari kemarin ini ya. Nah, sedangkan BBC sudah mulai kena aksi taking profit. Ya, ini salah satu alasan kenapa market berat naik atau merah, karena BBCA-nya sendiri itu turun sampai 1,4%, ditambah lagi BBRI-nya pun turun, akhirnya market pun sulit naik seperti itu. Ya, oke, tapi so far masih bagus ya. Ini BBCA kalau kita cek, ya saya bilang hal-hal wajar sih. Ya, jualan 30.000 lot, ya dia total beli dari kemarin, dari awal Desember, itu udah 1,5 juta lot mungkin. Jadi ya wajar saja lah kalau dia mau jual 30.000. Ya, nggak ada masalah. Ya mungkin pun ini asing yang berbeda. Ya, jadi wajar dia jualan. Intinya chart BBCA pun saya sudah bilang ya pasti banyak drama, tapi intinya BBCA ini sudah disupport. Ya, artinya sih saya yakin predik besok rebound. Ya, kalau dari teknikal nih potensi rebound di support kuatnya di 35.000. Ya doakan kalau rebound ya market kerek. Kalau BBRI, nah BBRI ini yang rawan koreksi, teman-teman. Ya, rawan koreksi bisa ke sini, tapi terlalu jauh lah ya ke sini. Ini target penurunan terdalamnya, tapi secara teknikal support terdekatnya ya di sini di 4750 4760 sempat di bawah tapi closingnya ditarik naik lagi ya, harusnya sih semoga nggak breakdown ya, ini kan all time high-nya ya, semoga nggak breakdown dan bisa rebound sehingga BBC rebound dan market bisa rebound ya. Intinya masih ada space Jumat, Senin, Selasa sampai pelantikan hari tanggal 20 ya, saya nggak tahu sih. Silakan chat kalau ada salah, mohon maaf ya, saya nggak ngikutin ya, tapi saya berpatokan pada video Simpson kan tanggal 20, berarti pelantikannya tanggal 20 ya. Oke. Nah berikutnya buat teman-teman yang mau tanya, yang mau say thanks to me ataupun to Silent Trader Academy yang sudah profit luber banget hari ini, silakan chat di kolom komentar ada profit saham apa, berapa persen, dan lain-lain sebagainya. Terus buat yang mau didiskus saham-sahamnya, ada yang mau ditanyakan saham-sahamnya prospek gimana, silakan chat di kolom komentar, nanti saya balas secara bertahap di kolom komentar ya. Oke, jadi Anda sudah paham kemana market akan berlabuh. Lalu berikutnya kita akan bahas requestan dulu deh, requestan terkait Bridge dan Agro. Saya sudah bilang ya, Bridge ini Anda silakan beli ya. Pertama, kenapa Bridge koreksi? Karena sudah di UMA sama B. Harusnya sih di suspend bukan UMA, karena ini naiknya gila sekali ya. Meskipun merger ya, saya sih harus tunggu bener-bener merger baru tahu ya. Jadi ini hype-nya sangat amat tinggi. Nah, maka dari itu Anda silakan beli, tapi masih boleh beli. Kalau dia koreksi 5% ke bawah, Anda pun bisa cicil beli. Ya, target jualnya sampai selesai merger di awal Februari. Gitu aja ya, disclaimer on, resiko Anda tanggung sendiri karena posisinya Anda sudah beli di posisinya Anda beli pada saat
ini sahamnya sudah very very strong uptrend dan malah potensi reversal dari up to down. Ya, kalau dilihat Elliott wave teorinya pun ini sudah mungkin ke wave eh, sudah mau wave 5 mungkin ya, dan bisa jadi wave 5 sudah berakhir ya menjadi reversal dari uptrend downtrend. Ya jadi saya sih Breeze bukannya nggak mau trading di Breeze, terlalu beresiko ya, karena saya nggak ngikutin juga. Saya sudah punya Breeze di awal ya di 600-700 ya sudah saya keep. Tapi kalau untuk trading di tinggi saya agak ngeri. Nah begitu pula dengan agro. Agro ada yang mengaitkan seperti ini, Om, kasus menghilangnya Jack Ma dengan konflik dengan pemerintah dari China itu berpengaruh gak? Nah jadi buat yang belum tahu, agro ini katanya digadang-gadang mau bekerja sama dengan Alipay. Ya, Alipay itu kan perusahaan Alibaba. Nah, katanya kalau memang dari perusahaan China itu sendiri sedang mau meruntuhkan, ini konspirasi sih ya, saya cuman berargumen saja, kalau asumsinya pemerintah China mau menggoyangkan perusahaan milik Jack Ma, Alibaba Group dan Ant Group, ya yang gagal IPO itu, nah mungkin saja akan mengganggu hubungan antara Alipay kerjasamanya dengan Agro. Mungkin saja ya, sehingga kalau memang itu gagal, ini Agro nggak ada hak naik. Ini naik kenapa? Nggak ada alasan. Ya, di satu sisi merger, ya sampai sekarang pun berita kagak dipublish apa-apa lagi, nggak jelas. Jadi sangat rawan ya, ketimbang Breeze, Agro lebih rawan karena sekarang kondisinya beritanya ngegantung. Nah, tapi kalau menurut pandangan saya pribadi lagi, Jack Ma tersebut kan sudah nerusin kepemimpinannya ke siapa itu ya? Saya lupa ya, intinya orang yang ditunjuk Jack Ma itu orang yang capable menurut beberapa sumber berita yang saya baca. Jadi harusnya nggak ngaruh dengan ya konspirasi menghilangnya Jack Ma dari publik. Ya, tapi intinya untuk agro hati-hati, nggak ada sentimen ini bisa TP berjamaah turun karena trennya sudah sangat ngeri. Dia bisa koreksi panjang seperti ini lalu sideway dulu baru naik lagi, itu baru sehat. Jadi ya hati-hati saja karena ini all time high teman-teman ya. Kalau saham all time high udah agak sulit di track ya, jadi hindari saja. Kalau mau pasang stop loss 3%, jangan nekat seperti itu ya. Breeze Agro ini saya yakin akan koreksi dulu, jadi ya liriklah sektor lain ya. Lalu berikutnya Antam, Om Antam boleh invest ke? Saya bilang boleh, cuman ya Anda antri koreksi aja ya, antri di 2800 bisa, 2800 2900 kalau dikasih nggak bisa aja ya, atau 3000 ke bawah sudah bisa cicil ya. Antam nih agak ngeri ya. Terakhir pun buat yang beli di 3440 saya nggak komen, Anda minus 10% pasti ya saya no komen ya. Tins Ara, selamat. Dari dulu saya selalu berkoar-koar di morning briefing, Tins saya selalu buka broker sahamnya, oh ini bandar masih akum, ini bandar masih akum. Sekarang sudah nyampe 2260 ya. Saya pun Desember bilang bahwa ini potensi breakout ya. Ini apa namanya, garis merahnya pun masih sama sekali. Selamat buat yang percaya dengan saya. Next target secara monthly itu di 3000-an ya, 3000 sampai 3200. Akankah tercapai? Bisa ya, bisa enggak. Tapi intinya untuk entry sekarang terlalu berisiko. Biarlah dia koreksi dulu, baru kita entry. Tins, Antam, Inco sama. Ya, jangan sampai Anda beli Inco di 7100. Ya ingat, market lagi wait and see, Anda jangan sampai beli pucuk. Takutnya udah beli pucuk, amit-amit market kena sentimen jelek, hancur, minus Anda jadi 20-30%. Pingsan, padahal ARB batas 7%, tapi Anda masih loss 30%. Itu kan agak gimana gitu ya. Lalu jangan kena hype, ini Java ya yang beli di 1760 mungkin sudah keringet dingin. Ya, Cepin. Ya, dia ada yang nanya, Om, saya beli Cepin di 6800. Aduh, pusing. Ya, saya juga pusing. Terus ada yang beli main di 910, itu juga sudah minus sekitar 10%. Nah, saran saya, biasanya kalau saham-saham yang kena hype, ya, lalu kena correction, ini biasanya dia akan consolidate dulu. Nah, untuk Java, ini memang penggerak utama sektor ayam di hari Kamis, ya. Saya pun kaget, loh, tiba-tiba nih, nggak tahu nih ada berita apa sih juga nggak tahu, tiba-tiba kan meledak. Nah, ya kan? Nah, tetapi balik lagi, kalau hype seperti ini biasanya dia akan koreksi. Jadi ya untuk Java ini saya kasih info saja, dia di atas 1565 itu bisa hold.
Ya jadi mungkin dia akan correction sideways baru perlahan naik lagi. Saya sih nggak jamin dia langsung breakout. Ya, saya nggak jamin dia akan langsung breakout di sini. Agak mustahil. Dia pasti akan correction dulu, wait and see, perlahan baru naik lagi. Begitu pula dengan main dan cepin. Jadi kalau Anda nyangkut di pucuk, ya Anda silakan averaging down saja. Ya, itu untuk Java, untuk main ya selagi dia di atas 780 Anda bisa 785, Anda bisa averaging down, untuk cepin lelet, Anda tukar saja, Anda bisa fokus main atau Java. Ya, seperti itu. Itu sektor ayam yang di request. Lalu mari selamat kita beli dari sini teman-teman. Sempat 19%, happy profit. Ya, lalu kita meta juga profit dahsyat. Ya, kita ada BJBR, selamat, kita ada Raja, selamat, dan lain sebagainya. Ya, kita profit dahsyat sekali hari ini. Selamat buat teman-teman. Lalu Pegas. Ya, ini saya bahas Pegas sesuai requestan. Yang serok ARB, selamat. Siapa nih yang ikut saya serok waktu ARB? Saya bilang beli ARB Pegas. Ya, coba chat di kolom komentar, saya mau tahu nih siapa sih yang percaya sama saya. Anda harusnya sudah profit 20%. Nah, lalu saya berikutnya di morning briefing saya sudah jelaskan bahwa sengketa pajak ini nggak usah khawatir, nggak ngaruh dan sebagainya. Ya, jadi buat teman-teman selamat karena memang berita sengketa pajak itu ya nggak signifikan, cuman impact-nya kalau sampai ARB itu berlebihan. Seperti itu, dan saya nggak tahu ya kelanjutan kasus Pegas gimana. Sengketanya mungkin ada yang tahu ya, kalau kita baca berita sih nggak dibahas ya. Terakhir di sini ya, terakhir di sini ya, diturunkan karena sengketa pajak. Seperti itu. Ya, jadi nggak ada berita kelanjutan dan ini masih jadi sengketa. Bisa kena, bisa kenanya setengah, bisa nggak kena. Saya sudah jelasin. Ya intinya mau sengketa mau enggak, sekarang terbukti kok sahamnya rebound. Artinya apa? Artinya memang perusahaan bagus. Ya saya beli Pegas itu dari 800 900, cuma saya average up jadi 1000-an. Ya, waktu di sini saya borong ini. Orang perusahaan bagus kok, sekarang mau beker. Ya, nah cuman ya memang harga segini udah nggak cocok karena valuasi Pegas itu di sekitar 2200 2500 ya, dan target minimal pun saya yakin ke 2000 ya, sampai nggak sampai pasti sampai, cuman nggak tahu kapan. Ingat ini perusahaan BUMN, pasti didorong, pasti di support. Lalu berikutnya ini bisnis modelnya pun monopoli, apa yang perlu ditakutin nggak ada. Ya, nah lalu dari teknikal, pertama kita cek volumenya, ini meledak sekali. Ya, ini nggak ada, saya nggak tahu ya apakah kena mansurmologi atau enggak. Ya, tapi kalau kita berkaca, kemarin mansurmologi itu di sini. Volumenya cuma segini. Gede nggak? Gede. Volumenya gede. Sekarang lebih gede lagi. Ya, artinya merupakan volume hari ini meledak. Dan kalau kita baca berita, ada berita apa nggak? Nggak ada. Nah, terus kenapa? Oh, ya ini saya nggak tahu nih, apakah mungkin besok beritanya baru muncul atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau dari teknikal, ini volume yang sangat amat tinggi, dan saya yakin mungkin menjadi volume tertinggi selama beberapa tahun terakhir dalam sehari. Ya, volumenya hampir 10 juta transaction. Oke, lalu kalau kita cek, ya dia sudah break. Ya kita bisa bilang dia bisa break ini flag ya, dia bisa break dia punya flag ya, ataupun dia bisa break dia punya pennant ya, ataupun triangle. Ini dia break pattern dengan volume yang dahsyat ya. Lalu kita cek bandarmologinya biar Anda lebih paham ya. Pegas, kita lihatin seller dulu, YPGR, LG, NI, KK. Ya, mayoritas ini retail. Kenapa? Karena retail nyangkut dari sini.
Ya ini kan waktu zaman mansurmologi, ditambah lagi sangmologi, ya pada HK pucuk, habis itu nyangkut, kena ARB. Akhirnya ketika pegas naik, waduh udahlah jualan dulu deh, yang penting cash gua, yang penting gua sudah profit, yang penting gua nggak loss dan sebagainya. Akhirnya muncul nih, YP jualan, GR jualan, NI jualan. Yang nampung siapa? Yang nampung YB, PD, RF, OD, MG, AT, DR. Oke, PD retail lah kita bisa bilang. Tapi YB, RF, OD, MG ini kemungkinan broker institusi. Ya, YB beli di 1.700. Ya, YB memang penggerak utama saham pegas. Lalu berikutnya ada RF, ada OD, ada MG. Ya, rata-rata belinya pun mirip di 1.780 sampai 1.790. Ya, kondisinya sekarang closing di 1.810. Kita hitung saja ya 1.810 1918 1780 30 poin ya. Berarti 30 bagi 1810. Oh, sorry. 1780 30 bagi 1780. Kita mau hitung profit. Ya. Dikali 100. Profitnya baru 1,6%. Dipotong fee habis sisa 1%. Ya, dan nggak mungkin ya karena kalau dilihat perusahaan sebesar Pegas ini ya dia harusnya taking profit lebih gede lagi. Itu satu dari Bandar Mogi masih masuk. Artinya volume dengan inflow bandar yang bagus. Oke, cuman yang harus kita khawatirin ini YB. Ya, kalau sampai YB jualan mungkin Pegas akan goyang. Ya, cuman kalau kita cek closingnya, ya mayoritas ini cukup tebel. Artinya ialah meskipun dia YB buang 300.000 lot, ya itu paling hanya nurunin 5 tik. 5 tik untuk saham Pegas sekarang itu sekitar 2%. Jadi nggak terlalu signifikan. Meskipun dia jualan pasti ada yang beli. Dan pasti dikerek naik lagi. Jadi masih aman lah. Karena YB porsinya nggak terlalu dominan. Ya, ada RF, ada OD, ada MG sebagai penyeimbang. Itu pertama. Kedua dia break pattern, volume meledak. Lalu yang uniknya ialah Pegas ini garis merah saya buang dulu ya. Ini. Nah, Pegas ini sedang uji break break di sini nih. Mana ya chart weekly. Mana ya? Oke, kita pakai patokan ini deh. Nah, Pegas ini dia sedang mau uji break moving average 200-nya. Nah, dia sudah 2 kali percobaan dan 2 kali gagal. Ya, bayangin nih teman-teman. Jadi, kalau kita cek ya, ini trennya ya. Ini trennya, ini merupakan downtrend lainnya. Ya. Sudah uptrend. Oke. Lalu kalau kita adjusting, kita adjust ya, kita adjust dia punya downtrend line. Aduh, ya udahlah biarin. Kita adjust di sini, ini trendline minornya, ini pun sudah di breakout. Nah, tetapi ada satu hal yang belum di breakout, ialah moving average-nya, di mana ini sebagai penanda konfirmasi bahwa tren Pegas ini masih akan up. Itu secara weekly ya. Saya pakai patokan weekly, jadi Anda bisa perhatikan aja. Ini secara weekly. Nah, artinya ialah ini tinggal tunggu beberapa candle lagi dengan candlestick seperti ini akan sangat mudah ya. Breaknya di berapa? Di 1900-an. Ya, 1900 juga merupakan area titik resisten kuat, teman-teman. Ya, ini area resisten kuat ini 1900. Nah, jadi memang Pegas ini sangat menarik karena dia sudah 2 kali gagal nih. 1, 2. Dan ini yang ketiga, minggu ini dia mau coba. Kalau minggu ini closingnya pun bagus, Pegas, artinya dia nggak koreksi ataupun langsung breakout, maka minggu depan mungkin akan sangat menarik. Atau jika hari Jumat ini dia koreksi kecil dan masih dalam koreksi yang wajar, ya patokan saya sih ya minimal dia harus di atas 1.800. Ya, kalau dia bisa di atas 1.800 aja, atau dia bisa bertahan di mana nih? Kalau dia bisa bertahan di 1000, bentar ya, saya hapus dulu. Nah, kalau dia bisa bertahan di 1710 atau dia bisa bertahan di 1760-an, ya. 1760 itu di sini, teman-teman. Ya, di sini nih.
1760 lah ya. Di 1760 ya 1750 1170 di sinilah ya kurang lebih ya. Asal dia koreksi masih di sini maka sangat menarik karena ini pola W juga ya. Ini pola W nih. Ini kan begini. Sorry. Salah. Ya, salah sebentar. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan pola W ini, teman-teman. Nah, ini sisanya ya nggak tahu kalau dia mau correction dulu baru lanjut naik bisa, tapi intinya adalah trennya sudah mulai up. Ya, kita doakan aja kalau marketnya kondusif, saya yakin sih harusnya easy lah kalau naik. Ya, harusnya easy lah. Kita cek komoditas ya. Natural gasnya kita lihat. Natural gasnya cukup baik ya. Natural gasnya up 1%. Ya, meskipun ya kalau pegas sendiri itu harganya itu ditetapkan sama pemerintah. Seperti itu ya, saya nggak tahu sih update terakhir harganya berapa. Intinya sebenarnya diatur sama pemerintah. Tapi kalau kita lihat gas global, ya natural gas global hari ini naik dan good banget. Ya kalau bisa dia langsung break karena sudah 2 kali uji di sekitar 1880 sampai 1900. Nah, ini merupakan rekomendasi juga watchlist untuk besok dan minggu depan untuk teman-teman pegas bisa dilirik. Lalu untuk Raja, ya Raja ini ngikut karena satu sektor kita sudah trading happy profit. Ya Raja volumenya juga cukup tinggi hari ini, bahkan tertinggi sejak tanggal 28 Agustus. Ya ini Raja juga pola cup and handle terlihat. Ya dia break di sini sudah confirm juga, ya sudah confirm dia break di sini juga ya. Lalu sudah confirm, sayangnya hari ini dia pas-pasan closing di 292. Ini merupakan area resisten yang cukup kuat ya, menarik karena kalau kita lihat secara monthly ya resisten Raja ini udah nggak ada teman-teman. Ya, adanya di 310 aja, di sekitar 310 ya. Ini resisten pertama di 288 sudah ditembus secara monthly. Ya lalu next resist itu cuma ada di 310 ya sampai 340 dan ini merupakan area target Raja berikutnya. Ya dari tren pun secara monthly weekly pun Raja sudah mulai uptrend dan ini sama seperti Pegas. Dia lagi coba break EMA 200 di 306. Nah, ini yang kita tunggu. Semoga bisa di breakout ya. Harapannya stimulus masih ada. Ya, mungkin ini sektor menarik yang bisa kita lihat. Karena sektor temannya Pegas ini sudah arah duluan ini, Agi. Ya, ini dahsyat sekali beggar ini dari sini. Ya, ini sudah beggar, ya harusnya Raja dan Agi ngikut. Raja dan Pegas ngikut. Nah, itu sektor pertama. Lalu construction juga bisa dilirik. Ini sudah mulai sideway, ya harusnya nggak lama lagi perform. Wika, WSBP. Ini sudah correction sehat ya. WG, PTPP, ADI. Ini sudah koreksi sehat, jadi bisa kita lirik. Ya, construction bisa, CPO juga bisa, TBLA, BWP, TSSMS. Ya, SSMS pun juga koreksinya sudah cukup dalam ya, lumayan ya dari 1420 ke 1200 itu ya minus sekitar 15% mungkin, jadi ya cukup dalam koreksinya dan harusnya sudah mulai perform ya karena kalau kita lihat ini pun sudah ketahan di apa namanya di support sekaligus support EMA 200 di 1160 harusnya sih rebound ya, tinggal tunggu sentimen minggu depan CPO perform ya harusnya minggu depan perform ya, harusnya dia pola W juga seperti ini ya, jadi seperti inilah kurang lebih. Nah, mungkin itu roadmap-nya. Ya, kita tunggu saja dan balik lagi doain dulu. Kalau marketnya aman ya sesuai plan, tapi kalau marketnya panic selling ya semua chart turun, gitu aja. Ya, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Ya, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Buat yang mau join VVIP silahkan join. Coba dulu 1 bulan nggak masalah. Buat yang mau join Silent Trader Academy Class juga silahkan. Buat yang mau join VVIP Silent Investor silahkan. Linknya ada di deskripsi. Anda silahkan chat staff saya, staff Silent.
Nah ini ya staff silent Richie Ren ya. Silakan chat beliau, nanti ya dikasih price list dan sebagainya. Itu dulu, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.